Hai semuanya, nama saya Aditya Hasdakurea Pamungkas. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan paradigma kritis dengan kajian analisis wacana kritis. Sebelum masuk ke materi utama paradigma kritis, kita kembali ke definisi paradigma itu apa sih? Kata paradigma berasal dari bahasa Yunani, yakni paradigma yang berarti model atau pola dalam kaitannya dengan cara memandang suatu realitas. Adapun definisi paradigma menurut Thomas Kuhn, yakni beberapa contoh praktik ilmiah aktual yang diterima seperti hukum, teori, aplikasi, dan instrumen yang diterima bersama, sehingga merupakan model yang dijadikan sebagai sumber dan tradisi-tradisi yang kokoh dalam riset-riset ilmiah khusus. Selanjutnya, paradigma penelitian adalah pola pikir atau cara pandang mengenai keseluruhan proses, format, dan hasil penelitian. Salah satu varian paradigma penelitian yakni paradigma kritis. Filsafat dan ilmu sosial abad 20 diwarnai oleh 4 pemikiran besar, yaitu fenomenologi, eksistensialisme, neotomisme, filsafat analitis, dan aliran neomarxisme. Paradigma kritis secara klasifikatif dapat digolongkan pada kelompok neomarxisme. Neomarxisme adalah aliran pemikiran Marx yang menolak penyempitan dan reduksi ajaran Karl Marx oleh Engels. Ajaran Marx yang dicoba diinterpretasikan oleh Engels ini adalah versi interpretasi yang nantinya sebagai Marxisme. Pengaruh ide Marxisme, neomarxisme, dan teori kritis mempengaruhi filsafat pengetahuan dari paradigma kritis. Asumsi realitas yang dikemukakan oleh paradigma adalah asumsi realitas yang tidak netral namun dipengaruhi dan terikat oleh nilai serta kekuatan ekonomi, politik, dan sosial. Oleh sebab itu, proyek utama dari paradigma kritis adalah pembebasan nilai dominasi dari kelompok yang ditindas. Ciri khas teori kritis adalah bahwa teori ini berbeda dengan pemikiran, filsafat, dan sosiologi tradisional. Pendekatan teori kritis tidak bersifat kontemplatif atau spekulatif murni. Teori kritis tidak hanya mau menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan, dan menata realitas sosial, tapi juga bahwa teori tersebut mau mengubah. Pada dasarnya, teori kritis mau menjadi praktis. Ada 4 karakteristik paradigma kritis. Yang pertama, pemahaman paradigma kritis tentang realitas. Realitas dalam paradigma kritis sering disebut dengan realitas semu. Realitas ini tidak alami, tapi lebih karena bangun konstruk kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam pandangan ini, realitas tidak berada dalam harmoni, tapi lebih dalam situasi konflik dan pergulatan sosial. Yang kedua, tujuan penelitian paradigma kritis. Karakteristik menyorok dari tujuan paradigma kritis ada dan eksis adalah paradigma yang mengambil sikap untuk memberikan kritik, transformasi sosial, proses emansipasi, dan penguatan sosial. Dengan demikian, tujuan penelitian adalah mengubah dunia yang tidak seimbang. Yang ketiga, titik-titik perhatian penelitian paradigma kritis. Titik-titik perhatian penelitian paradigma ini mengandaikan realitas yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Ini berarti bahwa ada hubungan yang erat antara peneliti dengan objek yang diteliti. Setidaknya, peneliti ditempatkan dalam situasi bahwa ini menjadi aktivis, pembela, atau aktor intelektual di balik proses transformasi sosial. Dan karakteristik yang terakhir, pengesaran diri paradigma kritis mengenai cara dan metodologi penelitiannya. Paradigma ini dalam hal ini menekankan penafsiran peneliti pada objek penelitiannya. Hal ini berarti ada proses dialogal dalam seluruh penelitian kritis. Dialog kritis ini digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial yang telah, sedang, dan akan terjadi. Selanjutnya, relasi dominasi dan kompetisi ideologis tidak hanya berproses pada tataran aparatur kelompok dominan saja, tapi juga melalui produksi dan reproduksi kekuasaan yang berada dalam ruang budaya, tempat di mana makna hidup disusun. Pada proses inilah terungkap bahwa produksi konstruksi realitas menghubungkan dimensi politik wacana dengan dimensi politik ruang. Hal ini disebabkan bahwa dalam ruang tertentu saja praksis wacana yang lahir dari sejarah dominasi dan kompetisi kultur yang panjang hingga dimenangkannya kompetisi oleh kekuatan paling dominan dan hegemonis yang pada gilirannya menentukan rekayasa politik wacana. Pertarungan sosial tersebut lebih konkret, terbentuk dalam sebuah wacana serta terartikulasikan dalam proses pembentukan dan praksis bahasa. Analisis wacana kritis termasuk bagian dalam paradigma kritis. Analisis wacana sendiri yakni merupakan pemahaman rangkaian tuturan melalui interpretasi semantik yang berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak bahasa dan diarahkan kepada
masalah memakai bahasa secara fungsional. Analisis wacana kritis mempunyai beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu tindakan. Wacana sebagai bentuk interaksi. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan apakah untuk dipengaruhi, mendebat, atau membujuk, menyangga. Kedua, wacana dipandang sebagai sesuatu diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang ada di luar kendali. Karakteristik yang kedua adalah konteks. Secara umum, konteks terbagi menjadi dua. Pertama, jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etik, agama, dalam banyak hal relevan dalam menggambarkan wacana. Dan yang kedua, setting sosial tertentu seperti tempat, waktu, posisi, pembicara, dan pendengar, dan lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana. Karakteristik yang ketiga adalah historis. Salah satu aspek untuk mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Pada waktu melakukan analisis, perlu tinjauan untuk mengerti mengapa wacana yang berkembang dan dikembangkan seperti itu, dan mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan seterusnya. Karakteristik yang keempat adalah kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Kekuasaan itu dalam hubungannya dengan wacana penting untuk melihat apa yang disebut sebagai kontrol. Bentuk kontrol terhadap wacana bisa bermacam-macam, bisa berupa kontrol atas konteks. Karakteristik yang terakhir adalah ideologi. Teks percakapan dan lainnya adalah bentuk dari praktik dari ideologi. Ideologi punya beberapa implikasi penting. Yang pertama, ideologi secara inheren bersifat sosial, tidak personal atau individual. Dan yang kedua, ideologi digunakan secara internal di antara anggota kelompok dan komunitas. Selanjutnya, saya akan memberikan satu contoh analisis wacana kritis yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender di Surat Kabar Harian Suara Merdeka, ditulis oleh Yulianto Budi Setiawan. Saya akan membedah kenapa jurnal tersebut termasuk ke dalam part 5 kritis dalam kajian analisis wacana kritis. Pertama-tama, di dalam jurnal menyebutkan bahwa metodologi yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan perspektif kritis. Kemudian masuk ke dalam kajian analisis wacana kritis, saya ingin menghubungkan karakteristik analisis wacana dengan jurnal tersebut. Karakteristik yang pertama adalah tindakan. Tujuan peneliti untuk para jurnalis, khususnya jurnalis Suara Merdeka, memiliki untuk meningkatkan konsep kesadaran gendernya selama menyusun teks berita. Kedua, konteks. Konteks pada contoh analisis wacana kritis yakni bias gender di media massa terhadap wanita yang selalu direpresentasikan negatif. Yang ketiga, historis. Pertanyaan kenapa? Mengetahui gambaran secara komprehensif tentang bagaimana konstruksi sosial yang terdapat di berita-berita kekerasan berbasis gender tersebut. Kemudian, pertanyaan di mana? Di media massa, khususnya di Suara Merdeka. Keempat, kekuasaan. Pria dan media mendominasi atas pemberitaan kekerasan terhadap wanita. Tertulis di jurnal tersebut, jumlah jurnalis Suara Merdeka didominasi oleh pria. Dan yang kelima adalah ideologi. Ideologi dibentuk oleh kelompok dominan yang bertujuan untuk memproduksi ulang dan mengesahkan keberadaan kelompok tersebut. Ideologi yang digunakan dalam jurnal tersebut yakni ideologi patriarkal. Itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya ada beberapa sumber literatur yang saya gunakan untuk mendukung materi pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya dan sampai jumpa.